Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Home dan kali ini kita bakal mengupdate salah satu informasi yang tentu menarik buat kalian pecinta roda 2 atau pecinta motor karena kita tahu bahwa Wuling adalah salah satu produsen otomotif yang bergerak atau memasarkan atau memproduksi mobil yang itu notabene adalah roda 4. Nah, ternyata Wuling ini nggak sekedar memproduksi kendaraan roda 4 tapi juga akan memproduksi dan memasarkan lah, paling tepatnya memasarkan kendaraan roda 2. Nah, kita tahu bahwa sebelum masuknya kendaraan merek Cina yang diawali dengan Wuling kalau nggak salah, itu selama ini yang memegang predikat sebagai penjual kendaraan dengan harga yang paling murah adalah produsen-produsen dari Jepang. Nah, ternyata Jepang sekarang bersaing. Jadi produsen Jepang itu mengalahkan mobil-mobil Eropa dan Amerika. Eropa tuh ada Mercedes, ada BMW, termasuk Amerika tuh ada Ford, lalu kemudian Chevrolet. Itu waktu itu harganya rata-rata mahal. Nah, kemudian ada motor dan mobil Jepang. Nah, ketika motor dan mobil Jepang itu masuk Indonesia dipasarkan dengan harga yang lebih murah, maka menanglah mereka. Karena kan kita tahu bahwa market Indonesia itu lebih mengutamakan harga yang murah karena fungsinya kurang lebih sama aja. Selebihnya tentang fitur dan keamanan dan kenyamanan aja. Nah, setelah itu masuklah produksi atau produk-produk Cina di dunia otomotif, mulai dari Wuling yang kemudian memasarkan kendaraan roda 4 dengan harga yang sangat amat murah. Lalu kemudian selain itu, selain Wuling ada lagi DFSK, lalu kemudian ada lagi Chery kalau nggak salah yang baru-baru masuk. Nah, nggak cuma di sektor roda 4, otomotif roda 4. Kita tahu bahwa produksi-produksi Cina juga tuh bersaing di gadget atau di alat telekomunikasi. Lalu kemudian bersaing di dunia elektronik atau dunia apapun sekarang dirambah oleh produsen-produsen Cina yang bersaing dengan harga yang paling murah. Bahkan semen pun mereka masuk dengan mengobrak-abrik harga pasar yang sudah terbentuk di Indonesia ini. Nah, balik lagi ke Wuling. Nah, Wuling itu akan memproduksi motor yang masuk dalam kelas motor Moge 500 cc. Nah, ini informasinya kalau saya baca di beritanya dari berita online dari otomania.com dijelaskan bahwa Wuling Indonesia dikenal sebagai pabrikan mobil, tentu nantinya akan juga masuk ke dunia motor gede atau Moge. Nah, Moge yang dipasarkan oleh Wuling itu sendiri dinamai dengan hampir Davidson. Nah, kita tahu bahwa motor yang gaya-gaya berkendara itu santai kayak gini ya, itu kelasnya Harley Davidson. Dan selama ini memang motor-motor kayak gituan hanya dikenal sebagai motor Harley Davidson. Padahal sebelumnya sebenarnya memang ada banyak Harley Davidson KW yang saya kenal, bahkan di zaman saya masih SD SMP, masih SMP SMA waktu itu sudah ada beberapa. Tapi motor dengan gaya seperti itu ya dikenal sebagai motor Amerika, itu Harley Davidson. Nah, motor yang versi Wuling ini dengan gaya Harley Davidson itu dikenal dengan hampir, bukan, jadi kata-kata Harley itu diganti dengan hampir Davidson karena mirip dengan Harley Davidson katanya. Stylenya cruiser yang bisa menjadi pesaing berat daripada Honda Rebel. Sekarang untuk motor dengan dimensi yang sama, dengan kubikasi mesin yang sama 500 cc itu dipegang oleh Honda Rebel, tapi kita tahu bahwa Honda Rebel itu harganya juga lumayan ya. Satu Honda Rebel bisa beli LCGC. Mending LCGC bisa 5 orang, ya kan? Nah, tapi itu hal lain. Ini khusus buat teman-teman yang pecinta roda 2. Nah, motor ini oleh Wuling dinamai dengan Wuling Serpol, ya kan? Serpong nomor 1 lah. Wuling Serpol nomor 1. Serpol nomor 1. Biasanya kan Serpol 1 atau Fish Air atau apa ya? R1M gitu. Ini Wuling Serpol ada NO-nya nomor 1. Nah, dengan basis produksi itu dari Lonchin yang cukup dikenal sebagai salah satu produsen motor asal Tiongkok. Jadi kemungkinan besar ini adalah motor dari Lonchin yang di-rebase atau dipasangi merek oleh Wuling. Ini tentu akan menjadi keuntungan juga bagi kedua belah pihak karena kerjasama yang seperti itu akan membuat produksi dan pemasaran bagi keduanya menjadi lebih mudah, apalagi Wuling sudah dikenal sebagai salah satu produsen otomotif di dunia. Dari tampilan dan spesifikasinya bisa dibilang Moge tersebut bakal berhadapan langsung dengan Honda Rebel 500 yes of course.
Kalau kita lihat dimensi dengan ukuran mesinnya itu ya otomatis saingannya adalah Honda Rebel. Nah, motor jenis cruiser ini sendiri memiliki ciri seperti stang yang tinggi. Jadi cruiser ya, cruiser bukan Land Cruiser. Lain lagi, Land Cruiser mau mobil. Nah, jenisnya cruiser memiliki ciri seperti stang yang tinggi dan jok yang pendek. Pastinya cocok bagi bikers yang ingin berkendara dengan santai sebenarnya. Kalau kita lihat orang-orang yang mengendaraan atau mengemudikan atau mengendarai lah riding dengan Harley itu kelihatan kayak santai banget, padahal mesinnya pakai mesin motornya pakai mesin dengan dimensi yang cukup besar dengan tenaga yang badak pula pasti, tapi kelihatan kayak santai, jadi asik aja kelihatannya untuk melihat mereka mengendarai motor kayak gitu. Yang unik dari Wuling Serpol nomor 1 ini adalah adanya semacam hal fire yang dipasang di headlamp LED model bulat. Jadi di bagian depannya, itu di bagian depan motornya ada semacam kayak half firing. Nah, ini yang membuat motor ini jadi kelihatan kayak sporty, kelihatan kayak kayak Harley juga, karena kan Harley ada yang pakai half firing ini. Biasanya itu selain untuk kesan yang sporty juga fungsinya untuk aerodinamika, lalu kemudian termasuk untuk windshield juga untuk mengurangi terpaan angin yang dapat mengenai rider dan membuat ridernya masuk angin. Terdapat lubang angin di antara headlamp dan visor yang diklaim sebagai lubang untuk menghindari turbulence. Jadi ada visor biasanya di atasnya, jadi di tengah-tengah antara headlamp dan dengan visor biasanya memang di Moge pun ada kayak gitu, biasanya antara di tengahnya headlamp ada lubang gitu antara headlamp dengan visor untuk mengulangi turbulensi. Berarti ini fungsinya untuk aerodinamika ya, bisa jadi memang kayak gitu. Nah, tapi ya kelihatan oke sih ya, kelihatan keren juga Wuling Serpol nomor 1 ini. Nah, untuk mesin yang dipergunakan di motor ini itu berkonfigurasi 2 silinder. 500 cc 2 silinder berarti per silindernya itu 250 cc. Huh. Keuntungan motor yang cc-nya besar tapi silindernya sedikit, maka dia akan kuat di torsi. Kalau cc-nya besar dan silindernya banyak, itu akan kuat di putaran atas. Jadi itu. Nah, kalau kita lihat di sini itu pakai 2 silinder segaris hampir 500 cc 494 tapi pembulatan 500 cc, DOHC 8 katup berpendingin cairan. Oke. Motor ini pastinya akan enak di tarikan awal harusnya. Akan enak dan nyaman untuk tarikan awalnya sehingga memang enak untuk dipakai gebar-geber pada saat kita touring atau keluar kota atau riding kemana aja gitu. Nah, ini tentunya akan menjadi hal yang menarik karena kita tahu bahwa Honda Rebel itu hampir 200 jutaan harganya. Siapa tahu dengan masuknya Wuling Serpol ini, itu bisa membuat si Honda Rebel kapok memasang harga yang terlalu mahal. Saya nggak tahu itu harga yang terlalu mahal atau memang saya bukan segmen pasar ya Honda Rebel, kan biasanya kayak gitu. Kalau ada customer yang mengeluh harganya terlalu mahal, berarti bukan target customernya, ya kan? Ya itu salah satu pembenaran lah. Boleh diterima. Untuk tenaga, merujuk pada spek mesin yang digunakan oleh Longchin, itu sebesar 54 dk di RPM 8500, lumayan ya, bisa berputar mesinnya di 8500 RPM dengan torsi maksimum itu di angka 50 Nm di RPM 7000. Antara tenaganya lebih besar tenaganya daripada torsinya, padahal ini 2 silinder, lumayan luar biasa juga ini. Ya dikasih lumayan ya. Nah, untuk bagian kaki-kakinya itu dia menganut konsep bobber. Bobber oke, menganut konsep bobber dengan velg jari-jari tubeless ukuran 16 inci. Ring 16 bobber, jari-jari oke, lumayan, harusnya kelihatan kekar. Dengan ukuran ban 130/90 di kedua roda, heran. Biasanya kalau motor-motor kayak ginian itu ban belakangnya lebih besar. Ini kok kedua roda 130/90. 130/90 untuk 500 cc menurut saya agak kecil ya. Motor saya aja 120/90. Waduh. Padahal motor saya 150 cc. Ini kecil kalau 130. Kurang gagah dan kurang kekar kalau kita lihat untuk ukuran bannya. Nah, belum diketahui mengenai spesifikasi detailnya, namun dari segi features tampaknya sudah menggunakan lampu LED dengan panel instrumen digital dan sistem rem ABS. Kalau untuk yang lampu LED itu udah lumayan banyak juga, udah pasaran lah menurut saya.
panel instrumen digital juga itu udah banyak menurut saya. Harusnya itu nggak menjadi hal yang wow juga, itu udah biasa aja. Termasuk lampu yang udah pakai LED itu, waduh itu udah biasa banget. Justru malah heran kalau motor ini nggak pakai lampu LED. Kalau dia pakai Proji, wah jadi jempol gitu. Nah, untuk suspensi depannya menggunakan teleskop, ya kita tahu sekarang motor-motor sama-sama menggunakan teleskopik lagi untuk semua suspensi depannya, shock depannya. Lalu kemudian untuk bagian belakang menggunakan per ganda dengan tabung. It's okay. Memang style-style Harley kayak gitu, jarang yang monoshock. Dipandu dengan sistem rem cakram depan dan belakang yang diproduksi oleh Jichuan. Rem depannya, rem belakangnya udah pakai cakram. Lumayan, mantap juga ya. Udah pakai cakram depan belakang, itu menurut saya itu udah wow. Motor ini baru sekedar perkenalan. Nah, untuk harga Williams nomor 1 maupun negara perilisnya yang pertama itu belum diumumkan. Oke. Jadi ini ceritanya adalah baru perkenalan, baru diperkenalkan. Kalau toh ternyata menarik market atau menarik atensi dari netizen yang benar-benar menginginkan, masuk yang penasaran dengan Jijuan ini, termasuk salah satu yang penasaran dengan Jijuan ini, mudah-mudahan benar-benar diproduksi sehingga di Indonesia disediakan motor dengan cc yang besar dengan harga yang murah, tapi bahan bakar semakin mahal. Ya, resiko konsekuensi. Pakai motor dengan cc yang besar gagah keren. Ya, mesti effort dari sisi biaya lah pastinya. Itu udah pasti. Nah, untuk perbandingan, Honda Rebel itu dipasarkan di angka 200 juta untuk OTR Jakarta. Di luar Jakarta pasti lebih mahal lagi. Well, menurut kalian gimana? Kira-kira sebaiknya motor ini masuk Indonesia dan sebaiknya dirilis segera atau gimana? Tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas juga. Dan kalau ada yang saran atau ada yang ingin ditambahkan dari apa yang kita bagikan, tuliskan juga di kolom komentar yang ada di bawah. Nggak usah ragu-ragu dan malu-malu, kita terbuka untuk diskusi dengan teman-teman dan kawan-kawan semua. Itu yang bisa kita sharing atau kita share atau kita bagikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah, mohon saya dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.